Salam kebangkitan anak muda. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Pada episode kali ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang mengubah gaya hidup. Dalam hal keuangan yang paling diperhatikan adalah soal gaya hidup. Karena gaya hidup kita menentukan berapa surplus yang akan kita hasilkan. Karena gaya hidup berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran kita. Pengeluaran semakin banyak, surplus akan semakin sedikit. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk defisit. Itu sebabnya saat ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang mengubah gaya hidup. Yang pertama, milikilah gaya hidup just enough. Miliki gaya hidup secukupnya, makan secukupnya, beli segala sesuatu secukupnya, yang secukupnya, bukan yang berkelebihan, bukan yang sebanyak-banyaknya, tetapi yang secukupnya. Lalu yang kedua, beli barang yang paling dibutuhkan. Ya, jadi kalau ada beberapa yang ingin dibeli, cari yang paling dibutuhkan yang mana, itulah yang dibeli. Lalu yang ketiga, jangan beli barang hanya karena ada keinginan. Misalnya saudara lagi kepengen banget, lagi mau banget, lalu saudara beli. Jangan, karena itu akan membuat keuangan saudara semakin banyak pengeluarannya. Nah, kalau sudah semakin banyak pengeluaran, mempengaruhi surplus saudara. Ya, sedangkan surplus itu perlu untuk saudara membangun dana darurat, membangun tabungan supaya saudara bisa punya dana kalau mau mulai usaha, kalau saudara mau mengembangkan kapasitas. Jadi jangan beli barang hanya karena ada keinginan. Yang keempat, jangan meredam keinginan, tetapi hapuslah keinginan itu. Jadi jangan hanya diredam, tapi hapus. Karena kalau diredam artinya ini seperti ditunda keinginannya. Sehingga ketika ada uang yang masuk lebih, begitu masuk lebih, langsung keinginannya ini mau dipenuhi. Sedangkan ingat, kita perlu dana yang besar untuk masa depan kita. Jadi lebih baik keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, lebih baik dihapus. Jangan diredam. Ya. Yang kelima, hobi yang ada pada kita harus memberikan benefit. Ya, jadi hobi, kesenangan kita harus yang memberikan benefit, bukan yang memberikan masalah keuangan. Nah, hobi kita apa? Misalnya kalau hobi kita masak, jangan kita hanya masak, lalu kita pakai untuk memberi kepada yang lainnya. Itu namanya tidak memberikan benefit untuk kita. Tapi kalau kita masak, lalu kita jual, itu memberikan benefit. Lalu kalau misalnya hobi kutak-katik motor. Nah, kutak-katik motor ini, motor siapa? Kalau motor saudara sendiri, artinya saudara akan menambah pengeluaran. Tetapi kalau saudara bisa betulin motor, saudara bisa buka jasa untuk betulin motor, nah itu memberikan benefit. Jadi cari hobi, benefitnya di mana? Nah, itu yang saudara lakukan. Jangan dari hobi membuat pengeluaran saudara bertambah. Ya, kita mau cari surplus yang lebih banyak lagi. Lalu yang keenam, harga barang yang dibeli tidak melebihi kemampuan keuangan kita. Jadi setiap beli barang kita tahu kemampuan keuangan kita berapa, ya kita beli yang seharga itu, semampu kita. Jangan di luar kemampuan kita. Yang ketujuh, apabila membeli barang dengan kartu kredit, pastikan kita sudah punya dana untuk membayar tagihan kartu kredit. Supaya apa? Supaya kita tidak terlilit hutang kartu kredit. Ya, kita tidak mau punya hutang. Yang kedelapan, jangan coba bergaya hidup konsumtif walaupun hanya sekali saja. Konsumtif maksudnya kita beli sesuatu yang ini tidak menguntungkan kita. Misalnya kita beli barang, setelah kita beli barang, ini barang tidak terlalu terpakai, baru sekali dipakai, lalu setelah itu tidak dipakai lagi. Atau misalnya saudara beli baju, saudara lihat ini bagus, setelah saudara beli, saudara pakai sekali, lalu setelah itu tidak dipakai lagi. Nah, itu terlalu konsumtif.
saudara banyak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna untuk saudara ke depannya. Ya. Yang kesembilan, buang rasa gengsi yang ada karena gengsi dapat merugikan diri sendiri. Jadi jangan kita mempertahankan gengsi kita. Karena gengsi kita itu tidak menguntungkan kita dan tidak menguntungkan orang lain juga. Itu sebabnya jangan mempertahankan gengsi kita. Ingat, hidup kita ditentukan oleh kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Itu sebabnya jangan pertahankan gengsi kita. Yang ke-10, miliki kerinduan untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Saya percaya kalau saudara punya kerinduan untuk mewujudkan isi hati Tuhan, lama-kelamaan saudara tidak punya keinginan diri sendiri, tapi yang ada adalah keinginan dari Tuhan. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Kita masih dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria, dan hari ini kita akan membahas tentang mengubah gaya hidup. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita masih dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Nah, tapi hari ini kita akan membahas secara lebih spesifik tentang mengubah gaya hidup. Ya. Oke, saya langsung tanya nih Bang Mul. Gaya hidup secukupnya itu maksudnya seperti apa sih Bang Mul? Apakah ketika kita memiliki gaya hidup secukupnya, itu artinya kita hidup susah? Gaya hidup secukupnya itu gaya hidup yang alkitabiah. Ya, Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya gaya hidup just enough. Lalu di dalam doa, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, waktu doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi sekarang banyak yang makanan yang sepuasnya. Kenapa? Sekarang banyak yang makan sepuasnya, all you can eat. Karena banyak orang rupanya kalau secukupnya aja nggak puas. Maunya yang puas. Ya. Sehingga banyak rumah makan atau restoran berikan apa yang diinginkan oleh pembeli atau pelanggannya. Nah, kalau kita mau lihat gaya hidup yang sepuasnya, itu justru membuat kita, pertama, kita mengeluarkan uang lebih banyak. Karena semua orang yang berjualan tidak mau rugi dong. Dia sudah hitung kalau makan sepuasnya, kekuatan orang untuk makan sepuasnya sampai semana. Nah, pasti dilebihin dong biayanya. Harganya dilebihin. Nah, artinya itu mahal. Bisa di atas 100.000 misalnya ya. Lalu dibandingkan kalau kita makan yang secukupnya. Makan secukupnya artinya ala carte. Jadi kita milih. Nah, waktu kita milih yang ini satu, ini satu, ini satu, itu jatuhnya lebih murah. Kalau misalnya ya kita tidak bicara orang yang kalangan atas. Karena kalau orang kalangan atas tidak masalah dengan uangnya. Tetapi kalau orang yang menengah ke bawah, ya dengan dana yang agak minim, karyawan gajinya masih di bawah 10 juta, jadi agak minim dengan kebutuhan biaya-biaya yang ada sekarang yang sudah naik, itu agak minim. Nah, kalau misalnya orang seperti ini, makan yang secukupnya aja. Di warung makan, lihat makannya apa. Terkadang tahu tempe itu enak, ya lebih enak. Yang susahnya kalau kita melihat yang lain, misalnya ada rendang, kita jadi mau rendang. Nah, waktu kita mau rendang, ini bukan bicara secukupnya, tapi ini bicara keinginan. Ya, keinginannya. Jadi itu bukan yang dibutuhkan. Sedangkan kalau kita makan tahu tempe plus sayur,
Nah, itu sudah cukup. Mungkin biayanya 10.000, tapi dengan tambahan daging mungkin jadi 30.000. Iya. Itu sekali makan. Kalau 3 kali makan dengan 3 kali lipat, yang harusnya 30.000, jadi lebih gede lagi kan? Ya, 90.000, 3 kali lipatnya. Itu dalam sehari. Kalau dikali 30 selama sebulan, itu bisa dihitung berapa? Ya, itu sudah jutaan. Nah, kalau sudah seperti itu bikin cash flow kita tidak sehat. Iya. Jadi cash flow kita sakit. Jadi rupanya gaya hidup just enough itu membuat kita sehat, bukan membuat kita susah. Ya, dengan kita mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang yang lebih sedikit, artinya surplus kita di dalam cash flow itu lebih besar. Iya. Semakin besar surplus, artinya semakin sehat. Nah, kalau semakin sehat cash flow kita, tubuh kita juga semakin sehat. Iya. Karena kalau cash flow tidak sehat, itu pengaruh ke tubuh kita. Misalnya, cash flow-nya minus, jadi ada hutang. Iya. Punya hutang, jadi mikirin. Ya, mau berlagak lupa, tapi yang kasih hutang nggak pernah lupa. Iya. Ya, lalu pakai debt collector lagi. Waduh, itu lebih parah lagi. Jadi nggak bisa tidur. Jadi kalau kita lihat seperti ini, gaya hidup just enough, justru itu membuat kita sehat. Iya. Ya, bayangkan sekarang orang yang makan sepuasnya dengan orang yang makan secukupnya. Orang yang makan sepuasnya kita akan lihat ya badannya lebih besar, perutnya lebih besar, Iya. dan giliran mau lari aja susah. Ya, artinya itu tidak sehat. Kalau umur masih muda masih tidak terlalu masalah. Tetapi kalau sudah di atas 40 tahun, itu masa penuaian. Jadi semua yang ditabur, makanan apa yang ditabur, di umur 40 tahun, mulai kita merasakan, kok ini badan gak enak, tiba-tiba kepala pusing, pas dicek, ya, cek ke lab, trigliserid tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, semua tinggi, ya pusing lah. Ya, semua jadi bikin pusing. Artinya kalau kita gaya hidup kita tidak just enough, justru itu yang bikin kita susah. Iya. Tapi kalau kita makan secukupnya, ya, jadi kita makan apa yang kita perlukan saja, sebelum kenyang kita sudah selesai makan. Iya. Kita makan nggak sampai kenyang banget. Nah, itu bikin energi kita itu malah teratur. Ya, badan kita juga lebih fit dan itu bisa dipakai untuk kita menyelesaikan tugas dari Tuhan. Jadi Iya. kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya, Tuhan tidak pernah memberikan kita susah. Kalau Iya. Tuhan berikan gaya hidup just enough, artinya itu justru yang bikin kita sehat. Sehingga kalau tugas dari Tuhan datang, kita bisa selesaikan dengan baik. Iya. Ya, Oke, Bang Mul. Nah, selanjutnya saya mau nanya, lalu apakah kita boleh mempunyai gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi globalisasi? Ya. Contohnya nih, kalau misalnya HP keluaran terbaru, kita selalu mau beli alasannya untuk support pekerjaan. Ya. Contoh lain misalnya, kalau misalnya tiket lagi murah nih, tiket pesawat, ayo kita traveling. Nah, kayak gitu boleh gak sih Bang Mul? Iya. Kalau soal boleh, tidak boleh, saya tidak bisa jawab karena itu bukan uang saya. Ya. Tetapi kalau kita bisa melihat HP keluaran terbaru, Iya. baru aja keluar, baru sampai di toko, sudah dibeli, harganya masih tinggi. Ya, harganya masih tinggi. Lalu kemudian tidak berapa lama, yang namanya handphone itu tidak berapa lama akan keluar lagi yang baru. Iya. Terus mau beli lagi kan? Karena kan sudah mulai terjadi kebiasaan kalau seperti itu. Mau beli lagi. Jual HP yang waktu itu seri terbaru, dijual, ini harganya jatuh. Harganya turun banget. Waktu beli HP yang baru, artinya tambah lagi. Tambahnya ini nggak kecil, Iya. besar. Artinya ada pengeluaran yang sia-sia sebenarnya. Nah, kalau dibilang untuk support pekerjaan, pekerjaan yang mana? Kalau HP yang lama bisa support pekerjaan,
seharusnya HP yang lama tetap bisa support pekerjaan. Iya. Karena apakah pekerjaan itu berubah, tiba-tiba berubah, mengikuti perkembangan HP? Tidak ada pekerjaan yang mengikuti perkembangan HP. Ya, Iya. jadi terkadang itu hanya masalah keinginan yang mau diwujudkan, cari alasan. Ya. Iya. Nah, terus yang kita perlu ketahui seperti HP ini, seri terbaru sekarang dibandingkan dengan seri terbaru nanti, itu jaraknya nggak lama. Iya. Ya, hanya beberapa bulan, terkadang nggak sampai 1 bulan sudah ada seri baru lagi. Belum kalau mereknya beda. Yang satu apa, yang satu apa. Ini baru muncul, nggak lama merek lain muncul lagi. Dari sini udah muncul, dari negara yang lain muncul lagi yang baru. Iya. Yang mirip kedua ini. Kita dibikin pusing mau yang mana. Akhirnya kita cari, yang seri terbaru. Alasannya yang ini kameranya lebih bagus. Sebenarnya kamera bagus atau tidak, tergantung siapa yang pakai. Iya. Kalau orang bisa memakai kameranya, hasilnya bisa bagus. Tetapi kamera yang bagus di tangan orang yang tidak bisa memakai kamera, hasilnya tetap aja. Iya. Ya, jadi kalau untuk support pekerjaan, saya nggak terlalu percaya kalau untuk support pekerjaan. Lalu kalau misalnya ada tiket murah, Iya. lalu langsung, wah ini waktunya traveling. Nah kita harus tahu begini, traveling atau jalan-jalan itu harus direncanakan, Iya. jangan mendadak. Kalau mendadak artinya akan ada tabungan yang tadinya seharusnya untuk apa, misalnya untuk dana darurat, ini akan dipakai untuk jalan-jalan. Iya. Jadi kalau mau jalan-jalan, mau traveling, itu harus direncanakan. Nah, direncanakannya bukan saya mau jalan-jalan bulan depan, bukan seperti itu. Tapi direncanakannya dana kita ada berapa, terus untuk mencapai, misalnya mau ke mana? Ke Pulau Bali. Iya. Habisnya berapa? Anggap 10 juta. Nah, kita mengumpulkan dana ini 10 juta itu sampai kapan? Jadi kita belum tentukan tanggal, kita tentukan dulu 10 jutanya sampai kapan. Iya. Nah, kalau sudah jelas, 5 bulan lagi kita bisa 10 juta ini. Tetapi kalau kita sudah rencanakan 10 juta, seharusnya dana kita lebih dari 10 juta. Iya. Karena yang namanya jalan-jalan, bisa tiba-tiba ada lebihnya lah gitu, biayanya jadi lebih. Lalu ketika kita sudah ada dananya, baru kita tunggu tiket murah. Karena begini, tiket murah itu biasanya ada aja gitu, ada aja momen-momennya ada. Nah kalau kita tahu di satu momen, ini kalau momen seperti ini, apakah misalnya pas lagi bukan high season, ya, jadi tiketnya murah supaya ada orang mau pergi kan. Iya. Nah kalau kita tahu seperti itu, nah kita atur keuangan kita sampai di tanggal itu kita sudah ada dananya. Bukan begitu ada tiket murah, ini waktunya traveling. Jangan, harus direncanakan. Karena begini, tiket murah, tapi itu cuma salah satu unsur dari jalan-jalan. Itu salah satu unsur pengeluaran. Ya salah satu itemnya. Tetapi pas sampai di sana, kan mesti ada akomodasi. Iya. Kita nginap di hotel mana? Lalu kita mesti makan. Kita makan di mana? Berapa ini? Lalu kita ke tempat wisata. Masuk ke tempat wisata bayar lagi. Nah ini semua berapa? Jadi itu direncanakan sehingga kita jangan sampai setelah kita traveling, waktu travelingnya kita senang, begitu pulang kita pusing. Tak pusing kenapa? Karena uangnya habis dan tabungan yang tadinya dipakai untuk yang lainnya kesedot untuk traveling. Karena traveling itu kan katanya refreshing. Tapi sebenarnya
orang setelah yang namanya refreshing atau traveling itu, begitu sampai rumah, justru mereka tidak merasa segar, merasa capek, iya. Refreshing yang terbaik adalah di dalam hadirat Tuhan. Iya. Itu baru refreshing yang terbaik. Jadi kalau mau traveling, bukannya tidak boleh, boleh saja. Tapi diatur, direncanakan dengan baik. Iya. Ya, direncanakan dengan baik sehingga ketika waktunya tiba, kita traveling dengan sukacita, pulang juga kita sukacita. Iya. Ya, seperti itu. Oke Bang Mul, saya mau nanya lagi nih. Bang Mul menyampaikan statement kalau keinginan itu jangan diredam, tetapi dihapus. Iya. Nah, saya mau nanya nih Bang Mul, memang bisa sejauh apa sih kalau keinginan itu hanya kita redam? Iya. Keinginan ini punya kekuatan. Punya kekuatan yang bahkan kita sendiri terkadang tidak bisa mengendalikannya. Iya. Jadi keinginan ini punya kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa saya katakan lebih baik dihapus. Misalnya begini, kita punya keinginan makan enak. Saya lebih suka contohnya makan karena ini untuk menengah ke bawah ini yang paling mengena gitu. Iya. Karena untuk beli barang yang lain dia mungkin dananya kurang, tapi kalau makan kan lebih bisa dijangkau. Nah, dia punya keinginan, dia mau makan enak, tapi dananya nggak ada, jadi dia redam. Redam artinya keinginannya masih ada, hanya disembunyikan dulu, didiemin dulu. Begitu tiba-tiba dia dapat uang yang agak besar ya, entahlah dari mana gitu, entah dia ulang tahun apa, tiba-tiba ada yang kasih uang gitu ya, dia dapat uang banyak. Keinginannya ini tiba-tiba muncul lagi. Ketika muncul, apa yang dilakukan dengan uang yang dia terima? Dia akan wujudkan keinginannya. Jadi uang yang ada, yang tiba-tiba dia dapat, yang seharusnya masuk ke tabungan dan bisa dimultiplikasikan. Dimultiplikasikannya dengan cara apa? Dengan dia lihat kesempatan untuk berbisnis. Iya. Ya, kalau dia bisa lihat peluang ini, peluang itu, dan dia ada uang ini untuk dia beli modal sedikit-sedikit itu kan bisa memultiplikasikan. Tetapi karena keinginannya masih ada, yang dia ingat adalah keinginannya dulu. Jadi begitu uangnya ada, langsung keinginannya itu dipenuhi. Iya. Misalnya seperti yang saya katakan, mau makan enak, sudah lama tidak makan sate. Tiap hari makannya tahu tempe. Jadi mau makan sate. Begitu uang ada, langsung beli sate. Nah biasanya, kalau kita makan sate 10 cukup nih. Tapi kalau orang yang sudah keinginannya diredam, begitu muncul, waduh 10 kurang. Nunggunya udah lama. Beli 30 dong. Beli 30. Uang yang tadinya bisa ada tabungan, bisa dipakai untuk tabungan, dalam sekejap mata habis. Karena bisa dipastikan, kalau satu keinginan diredam, ya makan enak itu diredam, ada keinginan yang lain lagi, yang tetap ada. Jadi makan sate itu cuma salah satunya. Setelah itu, kalau uangnya masih ada, keinginan yang lain akan dimunculkan kembali. Itu sebabnya jauh lebih baik keinginan yang seperti itu dihapuskan. Dihilangkan dari hati kita. Pikiran kita sudah berpikir, sudah, saya tidak mau makan enak, saya tidak mau beli ini, saya tidak mau beli itu. Saya mau hidup secukupnya. Iya. Keinginan yang seperti itu, saya tidak mau pikirkan lagi. Karena kadang orang berpikir, iya sekarang saya nggak pikirin karena nggak ada dananya. Tapi kalau ada dananya boleh dong. Kalau dananya baru ada saja, itu menghabiskan seluruh dana. Dan itu tidak baik. Ingat sekali lagi, kalau cash flow tidak sehat, tubuh bisa tidak sehat juga. Kalau cash flow sehat, tubuh bisa sehat juga. Ya. Jadi keinginan itu jangan hanya diredam, hapus.
hilangkan. Iya. Ya, hilangkan. Jangan cuma sekedar dicoret, tapi disobek. Sobek, bakar. Sudah, tidak ada keinginan lagi. Jadi kalau ada berkat dari Tuhan, mendadak kita dapat sesuatu yang besar. Kita sudah tidak ada keinginan untuk mengubah gaya hidup yang tiba-tiba langsung wow gitu. Jadi ini bisa kita simpan, lalu ketika ada peluang untuk berbisnis kita bisa masukin, kita bisa pakai dananya untuk modal, atau kalau ada kesempatan untuk kita mengembangkan kapasitas kita ada dananya juga. Iya. Jadi kita terus berkembang. Ya. Oke Bang Mul. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih Bang Mul. Untuk menentukan gaya hidup, apakah kita perlu memilih-milih teman? Ya. Memilih teman dengan gaya hidup. Sebenarnya memilih teman itu bukan untuk gaya hidup saja. Memang saya kasih dari ayat firman Tuhan deh. Iya. Ya. Saya mau bacakan dari Mazmur. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dikatakan berbahagialah, kalau bahasa Inggrisnya blessed. Iya. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya gini, kalau kita berjalan menurut nasihat orang fasik, kita menjadi orang yang tidak diberkati. Nasihatnya dari nasihat orang fasik. Nasihatnya aja kita tidak boleh jalani. Apalagi kita jalan sama-sama orang fasik. Iya. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan merasa kita kuat. Oh, kita kuat. Apalagi masih muda, kita kuat. Gitu. Orang boleh bergaul sama kita. Boleh minum minuman keras. Kita ada di tengah-tengahnya. Kita akan tetap kuat. Enggak. Mazmur 91 memang berkata di sebelah kiri kita rebah, sebelah kanan kita rebah, kita tetap tinggal berdiri. Tapi kalau untuk pergaulan, yang lain rebah, kita akan ikut rebah. Ya, jadi kita harus tahu pada saat yang lain merusak kebiasaan kita karena pergaulan kita yang buruk, kita jadi ikut-ikutan buruk. Ya, makanya pemazmur katakan, diberkatilah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kita tahu ada orang berdosa, kita jangan berdiri bareng. Iya. Ya, karena kalau berdiri bareng, ingat kembali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Jadi kebiasaan kita sekuat apapun, kalau ada pergaulan yang buruk itu pengaruhnya lebih kuat. Ya. Lalu dikatakan lagi, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Iya. Pertama, kita dibilang jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau jalan, bicaranya ini tidak terlalu serius. Karena jalan. Ya. Kalau berdiri di jalan orang berdosa juga jangan. Karena kita tidak akan diberkati. Berdiri, ini bicaranya udah lebih serius daripada waktu jalan. Karena udah berdiri, udah diam. Ya. Tapi yang ketiga dikatakan juga jangan duduk dalam kumpulan pencemooh sama orang-orang yang suka mengecilkan orang lain, mencemooh orang lain. Jangan duduk di situ. Iya. Kalau duduk ini bicaranya sudah lama. Dan kumpulan pencemooh biasanya memang duduk karena suka ngegosip. Duduk lama, bisa berhari-hari. Iya. Makan nggak makan, yang penting ngumpul. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Iya. Ya, karena kalau orang-orang seperti ini mempengaruhi kita, maka kita hidupnya jadi tidak diberkati. Jadi ini bukan masalah menentukan gaya hidup kita saja. Gaya hidup kita pasti akan terpengaruh karena gaya hidup itu kan kebiasaan. Iya. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya gaya hidup kita akan berubah juga. Iya. Di kumpulan kita biasanya keluar uangnya jor-joran.
kita otomatis terpengaruh juga. Apalagi mereka biasa keluarnya besar dan kita keluarnya kecil-kecilan. Tapi tetap ukuran kita itu sudah jor-joran. Iya. Nah, itu gaya hidup kita jadi berubah. Apakah kita perlu memilih-milih teman? Memang seharusnya. Kita boleh, istilah gini, kita boleh berteman dengan siapa saja, mengenal siapa saja, tetapi kita tidak boleh bersatu dengan mereka. Iya. Gitu. Hidup di dalam kumpulan mereka tidak boleh, karena itu akan mencemari apa yang ada di dalam kita. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke Bang Mul, pertanyaan terakhir saya mau nanya nih Bang Mul. Beberapa orang banyak yang berpendapat bahwa melakukan hal kesenangan atau hobi itu adalah wujud mengapresiasi atau menikmati hasil kerja sendiri. Apakah hal itu merupakan gaya hidup yang baik? Ya, kalau orang mau mengapresiasi diri sendiri, lihat kekuatannya. Ya, lihat kekuatan keuangannya. Kalau kekuatan keuangannya sudah besar, apresiasi diri sendiri ya dengan cara keinginannya apa, hobinya apa, diturutin begitu ya. Iya. Itu oke-oke saja kalau dananya besar. Misalnya hobinya traveling, yang seperti tadi, hobinya traveling. Kalau dananya besar, kan tidak perlu nunggu sampai berapa lama. Begitu ada tiket murah, karena tabungannya besar, bisa langsung jalan-jalan. Masih oke. Tapi kalau dananya ngepas, ya jangan diapresiasi seperti itu. Mengapresiasi diri sendiri bukan dengan mewujudkan keinginan. Apresiasi diri sendiri. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita ini berkenan kepada Tuhan. Itu apresiasi yang paling penting. Kita mengapresiasi diri kita karena kita berguna untuk kerajaan sorga, untuk keluarga kita, untuk nusa dan bangsa. Jadi kita apresiasi kita bukan dengan mewujudkan keinginan kita. Tetapi kita mengapresiasi dengan prestasi yang kita punya. Jadi apresiasikan prestasi kita, jangan keinginan kita. Karena kalau keinginan kita diapresiasi, bahaya sekali. Kan dihargai berarti keinginannya. Artinya keinginan-keinginan lain mau dihargai juga. Lalu kalau di dalam hidupnya semua keinginannya dipenuhi, habislah dananya. Lalu nanti kalau Tuhan meminta, ada proyekku, ayo tabur di sana. Tuhan uangnya sudah dipakai untuk traveling. Kita tidak bisa mewujudkan isi hati Tuhan. Jadi jangan apresiasi berdasarkan keinginan kita. Apresiasi berdasarkan prestasi kita. Ya, jadi ya seperti itu. Kita harus mengapresiasi prestasi kita. Jangan keinginan kita. Baik, Bang Mul. Nah, episode hari ini adalah episode terakhir dari seri bedah buku Hutang Noe, Uang No Problem. Nah, mungkin Bang Mul mau kasih sedikit nih closing statement. Oke. Ya baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gaya hidup itu menentukan semua area hidup kita. Itu sebabnya ikutilah firman Tuhan, miliki gaya hidup just enough, miliki gaya hidup secukupnya. Saya percaya ketika saudara melakukan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara. Dan kalau Tuhan memberkati, Tuhan akan memberkati secara berkelimpahan. Dan apa-apa yang Tuhan mau wujudkan di dalam hidupmu itu akan terjadi. Itu sebabnya mari kita bersama-sama wujudkan isi hati Tuhan. Maka Tuhan akan mewujudkan apa yang saudara perlukan untuk mewujudkan isi hatinya. Ubah gaya hidupmu kalau engkau belum melakukan gaya hidup just enough. Gaya hidup just enough itu berguna untuk engkau. Berguna supaya keuanganmu sehat, tubuhmu sehat. Engkau menjadi orang yang kuat dan engkau menjadi orang yang tidak bisa dihalangi oleh apapun dan siapapun juga. Jadilah sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara bisa hidup dengan berbahagia, diberkati Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Bang Mul. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
Demikian untuk episode hari ini. Jika saudara tertarik untuk membeli buku Hutang No Way, Uang No Problem, saudara dapat memesannya melalui direct message ke Instagram JGF Indonesia. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga klik loncengnya. Kita akan bertemu lagi pada minggu berikutnya. Saya Elsen Triputra, terima kasih, sampai jumpa.